pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim nasional. Karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Ibu hari, ibu kau mana ibu? Mana ibu? Itu apa yang pelan ipe? Itu kalau dalam itu. Tembak kena nak mentang lebu je. Nak mentang kalau. Tembak kena dino, obah mana ulang kena pantan, anak kulit. Dengan pengakuan Presiden baru-baru ini juga rasa prihatin beliau, mungkin ya ada tindakan konkret atau perintah Presiden kepada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti sekaligus untuk mendirikan sebuah pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Simpang KKA khususnya dan kasus-kasus yang termasuk yang 12 yang disebutkan oleh Bapak Jokowi. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Peristiwa Rumah Gudong dan Pos Satis di Aceh 1989, peristiwa Simpang KKA di Aceh tahun 1999, dan peristiwa Jambu Kapok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, setelah lebih kurang 32 tahun terjadi pelanggaran HAM akibat konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia. Akhirnya Kamis 11 Januari 2023, negara melalui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengakui adanya pelanggaran HAM. Dari serentetan tim investigasi yang dibentuk oleh negara, tercatat 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam serentetan peristiwa di negeri ini. 3 diantaranya berlangsung di Aceh, yaitu peristiwa Rumah Gedung di Kabupaten Pidi, tragedi Simpang KKA di Aceh Utara, serta Jambu Kepuk di Aceh Selatan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga berkeinginan atau bermaksud ingin berkunjung ke Aceh, ingin menemui sejumlah korban pelanggaran HAM masa lalu itu. Namun, pertanyaan kemudian adalah, apakah hanya sebatas cukup mengakui, lalu apa tindak lanjut dari pemerintah terhadap para korban? Selain itu, apa yang mesti dipersiapkan oleh pemerintah Aceh bersama organisasi masyarakat sipil yang selama ini intensif bergerak dalam advokasi pelanggaran HAM di Aceh, terutama ketika Aceh masih dilanda konflik bersenjata. Untuk itu, malam ini kami mengundang 2 narasumber yang menurut saya sangat berkompeten. Pertama adalah Kak Faridah Haryani dari Pasca Aceh ketika zaman konflik, dan ketika saya masih menjadi seorang jurnalis, saya sering berhubungan dengan Kak Faridah untuk bisa menembus blokade, terutama dari Gerakan Aceh Merdeka. Kemudian ada Azharul Husna atau Nana dari Kontras Aceh. Saya kira dari 2 narasumber ini kita bisa menggali lebih tajam lagi. Ini saya mulai dulu ke Kak Faridah ya. Kak Faridah, apa yang bisa Kakak tangkap dari pengakuan negara bahwa akhirnya pemerintah Indonesia mengakui adanya pelanggaran HAM berat di Aceh? Gimana kira-kira Kak? Ya, kalau kita melihat dari segi pengakuan, itu siapa aja bisa. Tapi bagaimana langkah tindak lanjut yang perlu kita perlu segera diikutin, apa saja yang tindak lanjut untuk pengakuan itu. Yang pertama dari pengakuan itu juga harus adanya pengakuan dan saling minta maaf. Dan juga ada hal-hal lain yang
embel-embel yang bersama dengan hal-hal seperti itu. Embel-embel itu seperti Ya apa? misalnya reparasi, kebutuhan mendesak, ekonomi yang memang bersinambungan. Jangan hanya misalnya dulu ada diet, 2 kali kasih, kita nggak tahu kemana, kucuk-kucuk hilang begitu saja, tidak pernah ada pemberitahuan juga kepada masyarakat. Itu juga kita mengharapkan, kita mengharapkan ke pemerintah Indonesia, khususnya Pak Jokowi, kita sangat mengapresiasi dengan ucapan beliau. Tapi ucapan itu doa. Sesudah dia mengucapkan tidak melaksanakan, itu doa. Nah, itu yang perlu beliau camkan juga. Dan juga apakah hanya sekedar mengucapkan tidak ada kelanjutan? Itu juga persoalan. Dan juga orang Aceh udah jenuh, apalagi dengan 32 tahun. Kalau ada yang merasakan di air mata, ada yang merasakan di mata air, itu hal itu yang sangat berbalik. Ya, 32 tahun kalau kita ambil operasi militer ya, dari tahun 90 sampai 98. Tapi kalau kita ambil 77 berarti 40 sekian. 40 sekian. Nah, jadi saya pikir itu juga masyarakat udah jenuh, udah lelah. Kalau memang Pak Jokowi mengakhiri masa jabatan dengan bersikap 12 kasus mau diangkat, itu kita penghargaan yang luar biasa. Tapi jangan hanya dengan sebutan. Ada tindak lanjut dari hari ini. Mungkin sudah mulai, begitu juga pemerintah kita di Aceh. Jadi sampai bahasa Acehnya, jangan sampai waktu turun kapal kita baru tanam lada, karena lada akan mau dibawa ke India. Ya. Kalau Husna sendiri gimana? Kalau Nana sendiri? Ya, sebenarnya sepakat juga sama Kak Farida. Di dalam pernyataan Presiden Joko Widodo itu ada 2 hal yang kita bisa garis bawahi. Yang pertama, negara mengakui, kemudian yang kedua merasa bersalah. Tapi tentu saja kedua hal itu nggak bisa sekedar mengaku lalu merasa bersalah. Yang pertama, sesudah mengakui, negara haruslah meminta maaf secara formal kepada korban pelanggaran HAM, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia merasa bersalah, negara merasa bersalah, dia harus diikuti dengan tindakan penyelesaian. Nah itu. Nah kita kan baru dapat nih kabar bahwa 12 kementerian itu kemudian diperintahkan untuk melakukan nih kerja-kerja reparasi. Nah itu kan kemudian harus dikejar lagi nih reparasi macam apa ya yang akan diberikan kepada korban pelanggaran dulu HAM. Almarhum Presiden Habibie juga udah minta maaf kayaknya. Benar. Tapi tidak menyelesaikan masalah juga kan. Nah ini juga harus diingat Bang, sebenarnya bukan kali pertama juga permintaan maaf itu diucapkan. Almarhum Presiden kita Abdurrahman Wahid juga melakukan itu, kemudian almarhum Pak Habibie juga melakukan itu. Harusnya Joko Widodo lebih maju. Jadi sesudah minta maaf, oke, up next-nya apa? Action-nya apa gitu kan? Lalu yang kedua, pengakuan ini bisa jadi pintu masuk untuk memorialisasi. Nah jangan lupa, saya mau mengutip satu pernyataan dari George Santayana yang bilang, barang siapa yang lupa itu akan dikutuk untuk mengulanginya. Salah satu cara supaya nggak lupa itu ada memorialisasi. Oke, berapa pelanggaran HAM yang baru diakui gitu. Rumah gedung 1, nah kita buat memorialisasinya. Pernah terjadi di sini macam-macam bentuknya kan, bisa museum, bisa apa aja ya Kak ya. Kemudian simpang KKA. Oke, simpang KKA sudah ada nih. Tapi berarti ada lain lagi metode memorialisasinya. Kemudian ada jambu kepuk. Nah, 3. Tapi harus diingat juga ya bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh kan banyak sekali. Yang inden nih masih belum. Bantakia. Benar. Nah, 12 ini kan berdasarkan rekomendasi tim PPHAM yang dibentuk berdasarkan Kepres 17 tahun 2022. Memang hanya memuat kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang dan itu hasil rekomendasi dari Komnas HAM, makanya cuma 12. Kita harapkan itu pengakuan yang sama juga dilakukan untuk kasus pelanggaran HAM berat yang lain gitu. Jadi nggak sebatas gitu. Jadi jangan sampai gini, kalau nggak diikutin sama aksi itu ya ibarat bertanam tebu di bibir. Ya kan? Nah, sampai saat ini
jumlah korban pelanggaran HAM yang di rumah gedung berapa? Karena waktu BAP itu ada 50. BAP itu kapan? Tahun berapa kira-kira? 2015. 2015. Ya, cukup lama juga. Terus berapa waktu berjalan itu 50 orang. 50. 50 korban. Berjalannya waktu, sekarang kalau nggak salah saya bersisa sekitar 35 atau 36. Karena ada beberapa yang dari korban pelecehan, mereka sudah nggak mau lagi. Karena dia merasakan tidak ada, malah mereka dirugikan. Karena sekarang dia udah berkeluarga, mana tahu waktu saat itu dia menyembunyikan ke keluarga. Sehingga ada beberapa yang mereka sudah di BAP pertama, dia nggak mau lagi mengungkapkan kebenarannya. Mengungkit masa lalu, lalunya. Karena kalau persoalannya, karena persoalannya sesudah selesai itu 2015 sampai hari ini nggak ada apa-apanya. Kalau simpang KKA berapa? Kalau nggak salah kita yang di BAP itu 35. Tapi dalam komunitas ya itu ada lebih 50 orang. Itu kalau di Jambu Kepu ada 16. Tapi yang nggak kalah penting dari statement Jokowi adalah perihal janjinya untuk reparasi, kemudian sama ketidakberulangan. Jadi ada janji agar ini tidak terulang lagi di masa depan. Nah, untuk reparasi ini, kalau tadi seperti yang Kak Farida sampaikan, ada macam-macam ya jenis kekerasan terjadi terhadap korban pelanggaran HAM di rumah gedung misalnya. Maka dia harus bersandar pada upaya mengembalikan harkat dan martabat korban. Jadi ini reparasi harus benar-benar hati-hati gitu. Sesuai dengan kebutuhan kan repair nih. Upaya mengembalikan orang pada kondisi yang mirip sedekat mungkin dengan dia sebelumnya gitu. Jadi seandainya korban, misalnya korban dipukul atau disiksa kemudian patah tulang rusuk, tapi reparasi yang diberikan adalah memberikan misalnya bibit misalnya bibit padi misalnya, itu ya larinya kemana gitu kan. Nah, jadi memang harus disesuaikan. Ada banyak hal yang harus dijaga di situ kan, jangan sampai salah sasaran. Nah, ini kan fungsi kita sebagai organisasi masyarakat sipil untuk mengawal terus gitu. Berarti ini dan untuk ngingatin gitu. Berarti ini sekitar 200 orang lah yang tersisa ya. 50 di 35 di rumah gedung, kemudian tadi simpang KKA sekitar 35. 35, ya sekitar 100-an lebih. Tapi artinya mereka juga ini kalaupun dikelola dengan baik sebenarnya tidak susah-susah amat gitu kan. Bang, itu sampel. Iya, sampel. Itu sampel, harus diingat. Gitu. Ini rumah gedung ini kan udah sekian lama. Ini camp penyiksaan, Bang. Kalau kita ribuan orangnya. Kalau kita kasih ke sebagian lalu menegasikan yang lain, ini menimbulkan masalah. Baru. Lalu bagaimana angka itu bisa muncul? Itu sampel. Itu yang sudah BAP. Iyalah, ini sekarang katakanlah sudah BAP. Nanti negara, presiden datang ketemu bla 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 lalu dibantu. Bagaimana dengan yang lain? Nah, itu dia yang kita harus perkuatkan sekarang. Lalu pertanyakan dulu, bagaimana keseriusan negara? Apa hanya yang udah BAP? Karena kita juga sesudah BAP tahun 2015, kita mempertanyakan selalu, sampai saya ada membuat surat berkali-kali, kenapa harus 50 orang? Alasan mereka sampel. Bang, kayaknya manusia nggak bisa disampelkan. Ya, kami juga nggak ada anggaran. Tapi ini kesalahannya dari mana? Di pemerintah kan bukan masyarakat. Masyarakat malah menunggu kapan gitu. Tapi kalau ini tidak terjawab, itu malah menjadi bumerang dan konflik baru di Aceh. Kenapa dia dapat? Kenapa ini nggak dapat? Karena mereka itu, kalau nggak salah saya, hampir 2.000-3.000 itu, saya pikir itu ada korbannya. Dan juga rumahnya juga berdekatan. Jadi kita nggak bisa menipu. Misalnya kita untuk udahlah, mungkin dia nggak tahu, gitulah kira-kira. Tapi dia berdekatan rumahnya satu kampung. Sementara yang BAP ini karena dibilang sampel. Jadi kalau dibilang sampel, kakak ambil yang ganda. Ganda dia rumah dibakar. Terus sekarang istrinya diperkosa, gitulah, atau dilecehkan. Terus ada juga yang segala harta benda. Terus ada yang mereka harus tebus diri. Misalnya dia waktu itu udah dilepas tapi harus ada uang tebusan. Misalnya 20 juta dengan dia ambil emas orang dulu sekian banyak. Sampai hari ini kapan dia sanggup membayar? Itu yang harus dipikir juga oleh negara. Bukan hanya memberikan 10 juta selesai.
Karena ada pemilihan-pemilihan dari angka-angka itu, kan nggak mungkin juga nanti dibilang, jadi kalau meninggal harus ganti nyawa. Enggak seperti itu juga. Di Al-Quran kalau kita dengan syariat Islam, ulama lebih paham. Ada nama, ada sanksi, ada jumlah. Kita kalau bisa ya mereka harus duduk dengan ulama juga. Ya, jadi jangan menyimpulkan seperti misal diat. Kalau diat itu 50 ekor unta. Itu berapa per ekor? Masa dikasih hanya 3,5 juta atau 10 juta? Jadi kalaupun ngasih segitu, janganlah menamain yang begitu uah dan akan melecehkan agama. Besar di nama, kecil di jumlah. Dan melecehkan agama. Itu kan melecehkan agama. Kasihlah nama apa kek, sedekah lah, ataupun hibah atau apa kek, tapi jangan bawa-bawa agama dengan tidak sesuai. Gimana, Usna? Ya, kalau bicara soal sampel dulu kan ya. Sebenarnya itu sampel diambil kan banyak sekali kan korban diambil hanya untuk waktu itu memastikan bahwa memenuhi unsur bahwa ini unsur pelanggaran HAM beratnya terpenuhi. Nah, itu kenapa diambil sampel. Dengan kata lain bukan berarti sisanya itu dinegasikan, bukan. Itu hanya untuk dari terpenuhi ini, terstruktur, sistematis, macam-macam. Maka ini bisa ditempatkan sebagai pelanggaran HAM berat. Itu satu. Nah, yang jadi kekecewaan adalah apakah korban yang tidak diambil BAP-nya itu gimana gitu misalnya gitu. Maka di sana nanti akan kita lihat model reparasi yang diberikan apakah dia bentuknya individual atau komunal. Nah, itu kan juga tergantung ya, karena kalau individual itu misalnya kan negara akan menghitung-hitung pasti kalau individual ini dengan sekian ribu orang. Nah, itu. Jadi semoga kita nggak menyalahpahami soal sampel ini ya gitu. Jadi dia diambil hanya untuk supaya ini unsurnya terpenuhi atau tidak gitu dia. Selama ini ada nggak tim presiden itu atau tim negara itu yang datang ke Aceh melibatkan teman-teman masyarakat sipil yang bergerak di HAM misalnya? Kita sempat ikut beberapa kali pertemuan, ada diskusi kelompok terfokus itu khusus untuk OMS yang memang kerja untuk isu hak asasi manusia. Itu ada, itu satu. Kemudian yang kedua, perihal reparasi tadi ya, sebenarnya kalau merujuk pada Kepres pembentukan tadi ya, tim PPH misalnya, Kepres 17/2022 itu memang ada beberapa jenis reparasi yang memang disebutkan di sana gitu. Fisik, kemudian psikologis, kemudian pendidikan juga. Nah, maka kita mengharap ketika tim PPHAM turun itu memang ada pembaharuan mungkin ya Kak ya, waktu itu misalnya gini, misalnya di segi pendidikan Bang. Rasanya kan mustahil dengan konflik yang begitu lama orang misalnya harus paket A, paket B, paket C. Orang mungkin sudah tidak lagi fokus di situ atau sudah terlalu tua untuk itu. Apakah ada analisis yang baru, misalnya ternyata orang mungkin harus dikasih jaduk. Itu kan nggak ada disebutkan dalam reparasi dalam Kepres tersebut. 80-90. Rata-rata tuh korban rumah gedung begitu ya usianya. Kemudian yang kedua, misalnya soal pendidikan. Sebagian besar juga itu mengirim anaknya ke pesantren. Apakah ada misalnya biaya pendidikan non formal misalnya, itu kan pembaharuan yang ketika di dalam format Kepres itu kan nggak ada. Nah, kita memang belum baca hasil tim PPHAM ini, kita hanya dapat ringkasannya saja, sehingga kita nggak bisa bilang kira-kira jenis reparasi apa yang diberikan. Nah, itu kita nggak tahu. Kita berharap saja nih gitu korban mendapatkan reparasi yang sesuai, jangan sampai misalnya nih pemberian alat pemipil jagung gitu misalnya gitu, yang sebenarnya mungkin tidak dibutuhkan misalnya, atau pembuatan jalan yang memang mungkin itu bisa dipakai di APBD misalnya atau di dana desa itu, sehingga korban itu merasakan betul gitu. Nah, kita nggak tahu nih apakah reparasi komunal atau individual. Nah, apalagi kan rumah gedung ramai kali Kak. Ya, ini kan soal pengakuan ya. Sebenarnya dari segi pretensi politik, ketika negara sudah mengakui ini sebagai sebuah pelanggaran
HAM berat, artinya juga membuka mata dunia ya, bahwa memang pelanggaran HAM itu ada, benar adanya keterangan negara. Walaupun selama ini kan perjuangan teman-teman pegiat hak asasi manusia, terutama teman-teman dari organisasi masyarakat sipil yang bergerak sedang ini. Tapi kita bicara dalam konteks Aceh. Nah, pasca perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka itu kan sebenarnya juga ada lembaga seperti Badan Reintegrasi Aceh, ya kan? Ada juga semacam KKR ya, yang sebenarnya kalau saya tidak salah menerjemah juga melakukan advokasi ini. Sebenarnya kan sudah sangat kuat nih dari segi lembaga ya. Ada teman-teman organisasi masyarakat sipil, ada yang dibentuk oleh daerah. Soal pembagian bantuan lah misalnya. Pemerintah Aceh juga ada Baitul Mal, ada Dinas Sosial, bla 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 segala macam. Tapi kenapa nasib korban itu masyarakat korban itu yang tadi kita bilang di awal bahwa oke, Jokowi sudah mengakui 12 pelanggaran HAM berat gitu ya. Aceh itu punya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh yang juga secara mekanisme itu non yudisial. Jadi itu kan tadi mekanisme non yudisial juga ya katanya gitu. Ini juga ada dan ada 5.264 pernyataan korban pelanggaran HAM yang sudah diambil oleh KKR Aceh. Nah, ini juga nih soal bagaimana kita memandang soal reparasi ya. Kadang-kadang korban hanya ingin diakui. Kadang-kadang apa yang terjadi pada saya? Ya hak atas kebenaran gitu. Nah, itu kan. Jadi jangan juga orang negatif ya berpikir bahwa korban itu material aja nih dalam kepalanya, enggak gitu. Kadang-kadang orang hanya ingin dikakui. Psikologinya. Iya benar, kayak iya kan, bukankah yang tertinggi adalah martabat gitu. Jadi pengakuan atas martabat, apa yang hilang, apa yang dihancurkan, itu kadang-kadang yang paling penting untuk korban. Nah, kita juga berharap Jokowi juga mengakui ini dan minta maaf juga. Nah, jadi mekanisme yang sudah berjalan di KKR ini bisa diteruskan. Bayangkan, ini kan baru 5.264 nih yang diambil pernyataannya. Kalau kita merujuk ke data Amnesty misalnya, atau World Bank, itu kan lebih kurang hampir 30.000 korban pelanggaran HAM di Aceh. Artinya nggak sampai 1/5-nya juga ya, kalau nggak salah. Jadi kecil angka ini masih. Maka dukungan negara supaya proses non-yudisial di Aceh terus berjalan, itu penting. Saat ini kan KKR Aceh juga berjalan lambat. Kenapa? Sokongannya juga kecil gitu, itu satu. Yang kedua, yang sedikit mengecewakan adalah pada kasus tragedi Jambu Kepo, itu kan terjadinya di tahun 2003. 17 Mei 2003. Itu sesudah adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Tentang hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia. Mestinya itu kasus bisa juga pakai mekanisme yudisial karena aturannya sudah ada. Tapi faktanya? Iya, kenapa pakai non yudisial juga gitu? Meskipun Presiden bilang ini tidak menegasikan yudisial, lalu kenapa yudisialnya nggak berjalan? Ini agak rancu ketika satu ya, coba dibayangkan satu negara mengakui merasa bersalah atas kasus-kasus ini gitu, tapi di sisi lain negara bilang iya karena mekanisme yudisialnya nggak bekerja, karena nggak cukup bukti, nggak ini. Bagaimana mungkin minta maaf dan rasa bersalah atas sesuatu yang nggak bisa berjalan? Itu kan bertabrakan itu. Nah ini nih bisa selucu ini gitu ya. Selucu juga tidak ikhlas ya. Jadi kayak lucu kan Bang? Maksudnya kita mengakui sesuatu yang kita belum tahu. Iya nggak jelas nih. Buktinya negara bilang, di Kejagung bilang ini nggak cukup alat bukti, tapi kita mengakui di sisi lain, minta maaf lagi, merasa bersalah. Jadi artinya bertabrakan dong. Iya, nggak sama pernyataannya ini kan bertolak belakang. Itu jadi sedikit rancu sebenarnya. Jadi menurut Kak Farida ini apa? Memang ikhlas atau hanya sekedar politik? Ini kan menjalankan politik di 2024. Kalau saya melihat apa yang dikatakan Nana, karena kan persoalan Komnas HAM juga sudah habis satu generasi juga, mereka 5 tahun dari 2015 yang kita mengambil BAP ke Pasca Aceh sampai mereka udah selesai nih. Nah, periode mereka udah selesai. Udah 2 kali periode mereka selesai. Dari Oto yang ikut ketua sehingga ganti dengan Topan, dan Topan itu juga udah selesai, berarti udah 10 tahun selesai.
itu aja selalu bermasalah. Dari ini mengatakan nggak cukup, balik lagi ke Komnas, balik lagi ini. Tapi saya pikir kalau seorang Jokowi mau serius, sepertinya itu dulu gitu. Nah, karena kan memudahkan, satu kita udah jadi contoh. Karena itu kan bukan kasus Aceh aja, macam Papua, Trisakti, macam-macam lah. Tapi tetap bolak-balik itu bolak-balik. Terus ada satu yang begitu itu masyarakat malah tidak dapat apa-apa karena dianggap itu tidak cukup bukti. Nah, saya pikir hard bukti itu juga ada ketentuan-ketentuan negara. Bagaimana seorang perempuan disabilitas lagi diperkosa di malam hari, didobrak pintu, harus ada saksi. Coba. Saya pikir siapapun yang akan menyelesaikan tidak selesai. Kalau tidak ada perilaku, apa sih yang sebenarnya yang bisa menjadi, misalnya visum. Visum pun 25 tahun, ya nggak mungkin terjadi lagi. Apalagi dia proses sampai punya anak gitu. Jadi hal-hal itu yang perlu keseriusan negara, apa yang memudahkan dari si korban, sehingga jangan kita mencari kesalahan-kesalahan yang menjadi itu melemahkan, menjadi terhambat dalam segala. Dan yang mengatakan itu Komnas HAM itu juga bagian dari negara. Nah, jadi saya pikir itu mereka juga, saya melihat karena saya sering menelpon, kadang-kadang apa juga bilang begini, jadi saya juga sering sampai menyurati, menelpon. Mereka juga udah jenuh. Sehingga ini kan udah penggantian periode yang baru. Nah, jadi saya pikir negara di tingkat pusat aja sudah begitu ada data, mereka tidak bisa menyelesaikan. Contoh misalnya rumah gedung dan lain-lain, itu udah dibawa semua. Dan ada pula yang kita juga menunjukkan misalnya bukti. Bukti baju Korea, bukti baju berdarah, itu kita kasih tuh ke mereka. Tapi kalau itu nggak bisa, apalagi gitu. Saya pikir siapapun yang akan menyelesaikan juga asik ya berdua inilah. Bergelut antara barang bukti dan, dan saksi jadi, gitu. Jadi padahal perilaku seperti itu kadang-kadang nggak ada saksi juga kan. Iya, jadi bagaimana Jokowi akan mengakui. Jadi saya pikir jangan sampai juga dia termakan dengan janji dengan mulutnya sendiri. Karena jangan dianggap semua masyarakat itu bodoh. Masyarakat itu juga paham. Nah, jadi marilah kalau dia udah serius dan sudah beritikat baiklah. Kalau di mana yang dia nggak bisa, ya sama-sama. Kita tahu Jokowi itu sipil. Tapi kalau dia sudah berani, ya paling nggak lawan. Cari tahu. Jangan sampai seperti dulu misalnya waktu saat Presiden siapa ya yang mengatakan kasus Munir hilang sudah SBY udah diantar ke istana, kasusnya hilang. Masuk akal nggak? Dokumennya hilang. Masuk akal nggak? Di situ ada penjagaan, ada dokumen, segala lengkap. Kita aja yang rumah bobrok aja ada kasus nggak pernah hilang. Ada perhiasan atau apa? Apalagi ini urusan negara. Saya pikir yang hal-hal kayak gitu. Apakah mereka nggak punya hati, nggak malu dengan rakyatnya? Berbohong itu harus pandai. Jadi jangan kita bahasa Aceh musuh milik pelincut. Jadi apapun cerita kita tetap kelihatan. Ya hal-hal itu coba juga lah pemerintah melihat. Jadi sehingga jangan berbohong. Memang berbohong sebelum kita mendengarnya kita udah tahu. Ini seperti yang Nana sampaikan. Sudah dikatakan di sini tidak cukup, tidak alat bla 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 lah. Sementara Jokowi mengatakan mengakui ada. Sementara di sana tidak boleh. Jadi ini gimana nih? Hukum apa yang diambil oleh negara? Ini baru pada tahap regulasi. Iya. Baru pada tahap pemberdayaan, apalagi dengan 17 kementerian, ya kan? Jangan seperti tadi. Dia patah, remuk, dibakar rumah segala macam. Kasihlah mesin pengompol jagung dan pada saat itu mereka nggak nanam jagung. Mau dibawa kemana? Nah, itulah yang perlu kita lihat.
sesuai. Kalaupun lama, kalau itu pasti, mungkin itu jadi hiburan bagi orang Aceh. Misalnya ini kita udah 30 tahun atau 40 tahun, tapi tepat sasaran dan benar apa yang diucapkan oleh Presiden terlaksana, kayaknya itu menjadi penghargaan bagi korban. Walaupun itu sudah lama menunggu, tapi saat menunggu begitu hadir, seperti orang berdoa melahirkan anak laki-laki, tiba-tiba Tuhan memberikan. Kayak mana girangnya bapak dan ibunya. Begitu juga korban, mungkin dengan hal-hal dia diakui, dihargai, negara meminta maaf, itu salah satu juga. Nah, sebelumnya ketika Komnas HAM melakukan investigasi ya, karena datanya kan di Komnas HAM. Komnas HAM ada nggak melibatkan teman-teman dari OMS, hak asasi manusia? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.